silakan. Berdiri dulu. Setelah itu boleh tangannya di pundaknya. Pak Sofyan, yang paling depan boleh jempol saja kanan kiri. Jempol saja kanan kiri. Kanan, 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 kiri, kiri, kanan, kiri. Ayo, ya. Hati-hati, konsentrasi di sini, konsentrasi. Saya japri Pak Musalim terkait dengan penilaian ini, karena kan saya juga dinilai Ibu Bapak. Nah, pada kesempatan ini tadi malam saya dapat chat untuk mengambil video presentasi. Adapun pilihan saya di penilaian kinerja atau ruang GPK itu saya mencoba memaksimalkan. Ada tantangan yang terjadi selama ini, di mana tantangan kita selalu berdidik kondisi objektif dan akar hambatan mengapa kita belum terlibat secara optimal dalam aktivitas kolaboratif sekolah, khususnya komunitas belajar kita. Ada beberapa memang yang menjadi kendala supaya Ibu Bapak tidak berat di administrasi dan tentu tidak tertekan dalam melakukan pekerjaannya. Maka ini saya juga merasakan bagaimana tekanan dari atas, dari samping, dari bawah. Ada tujuan dan manfaat kita ketika Kombel itu maksimal. Itu yang pertama, Kombel itu menyediakan wadah bebas penghakiman untuk merefleksikan kelemahan kita dalam mengajar. Saya sebetulnya tidak mengharuskan bahwa yang baik dan bisa kita tampilkan. Kemudian penyelarasan kompetensi membantu guru menyepakati standar asesmen objektif dan membagi materi agar belajar berjalan setara. Nah, ini khusus mungkin teman-teman seperti matematika ada beberapa orang ya, supaya dalam pembuatan modul itu bisa berbagi sehingga tidak berat. Kemudian akselerasi praktik baik itu tadi. Jadi PNN sampai selama ini belum tutup. Silahkan Bapak Ibu akses, karena saya lihat kemarin di teman-teman yang sudah mengisi ruang GPK-nya ada banyak yang memilih pilihan belajar di PNN. Silahkan direalisasikan, mudah-mudahan bisa maksimal pilihan-pilihan belajarnya. Analisis data dan bukti efektivitas, mari kita telah. Proses itu kita banyak membahas tentang bagaimana pembelajaran, desain pembelajaran kita supaya menarik, inovatif dan inspirasi anak-anak kita. Kemudian administrasi dan esensi, nah ini yang akan menjadi hambatan. Kalau dalam administrasi ini memang berat itu Bapak. Nah, walaupun saat ini kita sering mendapatkan informasi Kombel aktif plus siklus inquiry dampaknya sangat besar, sampai 90% bisa kita saksikan sama-sama. Kemudian ketika Kombel pasif, maka itu dari segi keterlibatan hanya 65%. Itu berbeda Bapak, sangat berbeda. Ini menjadi refleksi kita bersama-sama bagaimana Kombel kita yang selama ini terkenal. Kita dikenal ya, Kombel kita selama ini. Cuma kemarin setelah pergantian oleh Menteri Pendidikan, Kombel kita kembali redup. Padahal
Padahal saya melihat sekolah-sekolah lain itu tetap aktif kombelnya. Ibu bapak yang saya hormati, saya lanjut. Muara akhir menurun drastis. Kita bisa bayangkan anak-anak kita kurang lebih 16 mata pelajaran yang meminta tugas. Bagaimana kira-kira? Kita bisa bayangkan dulu waktu kita dulu sekolah, apakah tugas yang diberikan sama? Tentu ada perbedaan. Inilah yang jangan sampai anak-anak kita mengalami kecemasan. Pembelajaran di kelas berubah menjadi lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, berkesadaran tinggi, memicu siswa bernalar secara kritis. Saya kira sangat jelas Ibu Bapak tujuan dan muara akhir dari gerakan kolaborasi di komunitas belajar kita. Ada langkah-langkah yang perlu kita ubah di selama ini karena jadwal. Saya bebas hakimi menjalin ruang kombel sebagai area eksperimen pedagogik, tempat kegagalan metode mengajar dirangkul untuk dicari solusi bersama. Ini tempat curhat Ibu Bapak. Barangkali ada metode yang kita terapkan kurang maksimal, maka kita keluarkan, kita sama-sama cari jalan solusi yang terbaik. Terakhir, memberikan panggung penghargaan untuk kelompok kombel yang berhasil mendokumentasikan modul belajar inovatif. Ya, tentu modul-modul atau SPP yang inovatif yang berhasil dokumentasikan itu akan diberikan penghargaan secara berkala. Baik, Ibu Bapak, saya lanjut. Terakhir, prinsip keteladanan kita sebarangkali sudah sama-sama menurut Imadia Mangkasa Tuturi, di tengah membangun kehendak dan di belakang memberikan dorongan atau semangat. Terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya. Terakhir, kita akan masuk sesi diskusi atau sesi tanya jawab terkait masalah kombel ini. Saya kira tidak hadir kalau hanya saya terus yang berbicara. Ibu Bapak silahkan yang ingin bertanya boleh ke depan. Tidak terlalu dikejar waktu. Itu menurut saya, jadi bisa fleksibel waktunya. Ya, bisa 1 jam, 2 jam tergantung kalau selesai pembahasan hari itu kombelnya. Itu menurut saya Pak. Saya kembalikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba kita telah di hari Seninnya. Kalau misalnya kan hari Senin ini kita pulang jam 3 ya. Jadi kalau kita ambil tambah kombel sampai 3:30. Nah, di situ kira-kira. Tetapi kan tadi permintaan ini masuk di jam resmi. Nah, kemarin kan saya masih ingat ada jam tahsin. Nah, tahsin ini kan kita tidak tahu apa keberlanjutannya. Jadi bisa saja jam tahsin ini sudah tidak masuk di jadwal resmi. Nah, mungkin nanti dia dalam bentuk pelatihan. Jadi kalau tahsin sudah tidak ada jadwal resmi, nah, kombel ini kan hanya 1 hari di setiap pekannya. 1 hari di setiap pekannya. Dan itu pun efektivitas pelaksanaannya dalam 1 bulan kan mungkin fleksibel lagi. Dan mungkin setiap pekan Ibu Bapak. Kali yang sempat saya sampaikan, terima kasih Ibu Bapak. Sekali lagi, kalau misalnya ada hal yang kurang enak untuk diterima, apalagi menyangkut hal-hal yang bisa merugikan Ibu Bapak sendiri, tidak apa-apa. Di japri saya atau diskusi kalau saya ada di sekolah, ditanyakan baik-baik. Kita cari solusi terbaik, kita cari jalan yang terbaik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal kurang berkenan. Bila bisa dilihat pas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.